Evolusi mengamati adanya perbedaan warna bunga pada tumbuhan aska, padahal bunga tersebut tumbuh dari satu pohon yang sama. Hal yang dilakukan peneliti tersebut merupakan bagian dari proses observasi permasalahan. Sebuah tim ilmuwan sedang mengamati bagaimana perubahan iklim mempengaruhi disrupsi mikroorganisme di ekosistem laut dalam. Mereka ingin memahami bagaimana kenaikan suhu laut berdampak pada komposisi komunitas mikroba yang hidup di berbagai kedalaman. Mereka mengumpulkan sampel air dari beberapa lokasi dengan perbedaan suhu yang signifikan dan menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang ada. Namun mereka menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa sampel yang diambil tetap mewakili kondisi alami ekosistem laut. Dalam faktor tersebut seperti tekanan air, kadar oksigen, dan waktu transportasi sampel ke laboratorium dapat memengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, mereka harus merancang ulang prosedur yang cermat untuk menghindari perubahan pada komunitas mikroorganisme mengakibatkan manipulasi sampel menyesuaikan kondisi laboratorium agar sesuai dengan lingkungan laut dalam, termasuk suhu dan tekanan air, untuk menjaga karakteristik asli mikroorganisme. Perhatikan gambar berikut. Hewan tersebut berkerabat dekat dengan hewan di bawah ini kecuali kerang. Bagian tumbuhan tersebut dimiliki oleh kelompok tumbuhan Gymnosperma. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan langka tersebut memiliki ukuran bunga yang besar dan berbau busuk. Bunga tersebut tidak memiliki daun, batang sejati, dan akar, serta hidup menumpang pada tumbuhan inangnya. Berdasarkan ciri tersebut, klasifikasi yang paling tepat untuk bunga tersebut adalah Kingdom Plantae. Namun termasuk parasit karena bergantung pada inang untuk bertahan hidup. Suatu tim peneliti menemukan makhluk hidup mikroskopis di perairan rawa Gambut, Kalimantan. Makhluk tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sel hidup bebas, memiliki inti sel, dapat melakukan fotosintesis atau menangkap mangsa kecil dengan Pseudopodia, kaki semu. Protista karena bersel satu, memiliki inti sel dan bersifat autotrof serta heterotrof. Firdaus mengamati berbagai jenis jamur di lingkungan sekolah. Firdaus menemukan jamur yang hidup menempel pada roti dan jamur lainnya yang tumbuh pada pohon lapuk. Jamur tersebut tidak memiliki klorofil dan memperoleh makanan dari bahan organik di sekitarnya. Dari hasil pengamatan tersebut, siswa menyimpulkan bahwa jamur termasuk makhluk hidup heterotrof karena mengambil makanan dari organisme lain.
Perhatikan organisme yang terdapat pada tabel berikut. Cacing tanah, tidak ada tulang, tidak ada kaki, tidak ada rambut. Salmon, tidak ada tulang, tidak ada kaki, tidak ada rambut. Kadal, ada tulang, ada kaki, ada rambut. Kucing, ada tulang, ada kaki, ada rambut. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki pada prinsip dalam pengelompokan makhluk hidup, manakah kelompok pengelompokan yang paling sesuai? Kada dan kucing termasuk dalam satu kelompok karena memiliki lebih banyak karakteristik yang sama. Tuhan mengamati perempat Ridwan mengamati dua preparat mikroskopis dengan hasil sebagai berikut. Preparat A, sel berbentuk panjang dan ramping, tampak memiliki banyak inti di tepi. Preparat B, sel berbentuk bulat, hanya satu inti dan tidak dapat berkonstruksi. Berdasarkan hasil tersebut, fungsi sel pada preparat A dan B adalah: preparat A kontraksi otot, preparat B menyusun jaringan episel. Tumbuhan talas memiliki lapis lilin pada bagian daunnya yang bertujuan untuk mengurangi transpirasi.